Shalom, salam hormat kepada roh Bapak Yahweh yang berdiam dalam diri Bapak Iman Lahoge, dan salam hormat juga kepada roh Tuhan Yesus Kristus, Panggilan Ilahi yang berdiam di dalam diri Pak Ditya Nugrahanto dan juga pribadi Roh Kudus yang berdiam di dalam diri mempelai yang terpilih Fehamdani yang cantik, elok, mempesona di hati Bapak Yahweh. Shalom semuanya, shalom juga kepada saudara dan saudari, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya mau menceritakan tentang kesaksian saya, di mana kesaksian ini saya terima pada 25 hari bulan 1 2024. Dan di dalam mimpi itu saya berada di dalam bangunan, di mana bangunan itu dia bangunan sekolah, dan bangunan itu dia sangat besar dan bertingkat, beberapa tingkat. Dan bangunan itu dia kelihatan dia diperbuat daripada konkret, tetapi lantainya bambu. Dan saya sedang berjalan di lorong kaki 5 yang menuju ke tangga. Dan saya melihat di bawah lantai bambu itu ada sesuatu bersusun, seperti orang di sepanjang lorong itu. Dia seperti mayat, tetapi dia ditutupi dengan suatu benda, dia seperti plastik. Tetapi masih kelihatan di tepi kaki dan tangannya. Saya sedang berjalan dan saya terpijak tangan orang itu dan saya heran. Saya heran dan saya mengamat-ngamati, memperhatikan apa itu. Dan benar itu adalah orang. Orang itu dia merupakan murid yang bersekolah di tempat itu. Dan saya melihat mereka itu ada yang sudah remaja, dan ada juga yang masih kanak-kanak. Apabila saya mengamat-ngamatinya lagi, memperhatikan sekali lagi, rupanya mereka itu masih hidup, masih bernafas. Tetapi mereka kelihatan seperti mayat. Dan saya heran kenapa mereka diletakkan di bawah tempat orang berjalan kaki dan diinjak-injak orang. Begitu. Jadi saya merasakan orang yang melakukan hal itu dia sangat kejam. Perbuatannya itu sangat kejam. Dan saya merasa sangat sedih dan saya sangat kasihan melihat murid-murid itu. Lalu saya bertanya kepada murid yang limpas-limpas di situ. Saya mengatakan, saya bertanya, mengapa mereka diletakkan di sini? Ini kaki 5, tempat orang limpas-limpas, tempat orang berjalan kaki. Kasihan mereka dipijak-pijak orang. Apa masalah mereka? Sedangkan mereka ini masih hidup, saya bilang begitu. Dan murid itu jawab dengan santai, dia sambil ketawa-ketawa begitu. Katanya, otak mereka sudah blank, tidak berfungsi lagi. Biarpun mereka masih hidup, kata murid itu. Saya sangat sedih, saya duduk dan saya memperhatikan, dan saya sangat sedih dan saya hendak mau menangis begitu melihat anak-anak itu. Dan saya melihat lagi ada ramai orang yang menghantar makanan di tempat itu. Mereka seperti menyumbang makanan di tempat itu. Dan saya melihat ada orang Chinese, ada orang putih atau orang bole, dan juga ada orang tempatan yang datang untuk menghantar makanan di tempat itu. Dan terus saya melihat lagi di dalam mimpi itu, saya melihat lagi ada seorang perempuan yang berada di tepi tangga. Dia sedang memberikan makan kepada ikan yang dia pelihara gitu. Ikan itu diletakkan di dalam sayur yang dia masih segar, dia masih utuh, satu pokok sayur. Dan di dalam satu pokok sayur itu dia ada seekor ikan. Dan perempuan itu memberikan makan pucuk sayur yang lain kepada ikan itu, dan dengan rakusnya ikan itu makan habis pucuk sayur itu. Dan bila saya memperhatikan di dalam sayur itu, saya melihat ikan itu kecil seperti jari kelingking saya ini. Dan saya melihat ikan itu dia sangat lincah dan dia seperti
ikan keli atau ikan lele yang berwarna hitam. Mengambil pucuk sayur untuk diberikan makan kepada ikan itu, tapi ikan itu dia tidak mau makan karena dia tahu saya bukan tuannya. Begitu. Seperti itulah mimpi saya, dan saya tidak mengerti apakah maksud mimpi itu, dan saya terdorong untuk bertanya kepada Bapak Eman untuk pengertian kepada mimpi ini. Jadi haleluya, syukur puji Tuhan, Bapak Eman, roh Bapak Yahweh itu menjelaskan arti dari mimpi saya itu seperti demikian. Bangunan sekolah yang besar itu artinya dunia ini. Murid-murid sekolah dari kanak-kanak hingga remaja itu artinya kita semua umat manusia dari berbagai suku, ras, bangsa, agama, dan lain-lain yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan murid-murid yang diletakkan di bawah lantai bambu dan dipijak orang, di mana mereka kelihatan seperti tidak bernyawa, tetapi masih bernapas, dan juga murid yang memberitahukan kepada saya bahwa otak mereka blank, tidak berfungsi, dan sambil ketawa senang. Itu artinya orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan secara teori ataupun kata-kata saja, dan hanya menghafal, memperkatakan firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi mereka tidak pernah menjadi pelaku firman yang sesungguhnya, sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Dan akhirnya tubuh, jiwa, dan roh mereka ditawan oleh si jahat, seperti mayat hidup, dan si jahat senang karena mereka menjadi pengikut setianya sehingga sebuah kebenaran bagi mereka, sedangkan itu kesesatan yang sangat berbahaya. Dan akhirnya mereka berada atau ditempatkan di pelataran luar bait kudusnya Tuhan untuk diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain pada masa antikristus berkuasa. Nah, seperti itu dan seterusnya. Yang saya sangat sedih dan mau menangis dan melihat murid-murid itu dan berkata, sangat kejam orang yang melakukan perbuatan ini. Itu artinya saya ataupun kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena mereka sudah dipengaruhi oleh sistem peraturan dunia. Mereka sudah menerima tanda binatang cairan itu, dan iblis itu memang kejam, pencuri, pembunuh, dan membinasakannya. Seorang perempuan yang berada di tepi tangga yang sedang kasih makan ikan-ikan itu, artinya itu adalah mempelai yang menyuarakan suara kebenaran dan pertobatan pada masa itu, bahwa masing-masing orang, baik anak-anak ataupun orang dewasa, tanpa terkecuali, tidak ada istilah anak akan menyelamatkan orang tua dan orang tua akan menyelamatkan anak. Harus masing-masing orang membayar harga. Tanpa bayar harga, tidak bisa mendapat keselamatan karena mereka harus sadar dan harus melakukan sesuai dengan iman percayanya, sehingga roh mereka bersukacita karena mendapat kesempatan untuk keselamatan. Dan ikan yang diletakkan di dalam sayur dan memakan pucuk sayur tersebut artinya itu orang yang siap bayar harga. Harus makanannya bukan seperti biasa, bukan seperti biasanya, tetapi ajarannya agak keras. Dan orang yang mengajarnya pula adalah orang yang memiliki kerendahan hati dan penuh dengan kesabaran. Jadi demikianlah kesaksian mimpi saya dan maksud yang diartikan oleh roh Bapa Yahweh. Haleluya, terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Jadi hanya di sini saja kesaksian saya. Salam damai, salam kasih, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.